Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Jimson kemarin. Cuman versinya aja yang berbeda. Kemarin dari versinya Pak Jimson, hari ini versinya saya. Dan tentu saja untuk perjalanan atau pelajaran perjalanan ke Israel ini artinya tidak harus seperti itu. Karena apa? Setiap kita sebetulnya bisa merenungkan sendiri-sendiri. Ini hanya bisa menjadi contoh saja cara bagaimana kita merenungkan perjalanan hidup kita. Bukan hanya perjalanan ke Israel, tetapi perjalanan hidup kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke, sekarang saya akan memulai pelajaran perjalanan ke Israel. Pelajaran apa yang bisa kita petik di dalamnya? Yang pertama adalah dimulai dengan perasaan hati yang sangat berat saat meninggalkan jemaat. Mungkin orang tidak tahu bagaimana ketika selesai doa pagi, kami beberapa orang meninggalkan tempat ini dan menuju ke Jakarta untuk ke bandara, saudara-saudara. Orang tidak tahu bagaimana perasaan saya yang tentu saja sangat berat meninggalkan jemaat. Dan saya sudah berdoa, saya katakan Bapak Yahweh, untuk kepergian kali ini tolong jangan sampai ada jemaat yang Tuhan panggil. Dan ternyata apa yang saya doakan ini belum dijawab oleh Tuhan. Ada satu jemaat yang berencana pindah ke Magelang, yaitu Ibu Orliana, dan ternyata dia dipanggil Tuhan. Tetapi saudara, saya masih punya kesempatan untuk bisa melihat wajahnya. Karena Bapak Yahweh panggil dia pada saat menjelang saya pulang. Dan waktu itu saya diberitahu kalau dia dalam keadaan kritis. Lalu saya lakukan video call. Saya Shema Israel, kemudian saya bertindak selaku imam. Saya katakan, Bapak Yahweh, seluruh keluarga dan kami sudah tidak mampu. Saya sempat panggil namanya, saya bilang, Bu Orli, ini saya. Dan saya mendengar dari beberapa orang yang ada di situ, pada saat saya belum berdoa, Bu Orli itu matanya sudah putih semua, saudara. Mungkin sudah balik ke atas ya. Tapi saya bersyukur waktu mendengar suara saya, matanya kembali ada hitamnya dan sempat terbuka, ya, terbelalak. Dan saya katakan, Bu, ucapan ini persis seperti dengan papa saya, saudara. Saat papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya katakan, kami semua keluarga dan teman-teman sudah tidak mampu. Jadi saya katakan, silahkan ibu pulang duluan, kembali ke negeri cahaya. Kami akan susul nanti. Dan pada saat itu saya berdoa, saya mengundang malaikat yang akan membawa roh manusia. Saya katakan, datanglah dan silahkan kau ambil, kita akan jumpa lagi nanti.
Dan saya berdoa, saya menyerahkan semuanya, saya mintakan ampun, dan saat saya berkata amin, saya mendengar dari teman-teman hanya dalam hitungan menit, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari pelajaran pertama ini? Di sini kita tahu betapa keakraban, saling mengasihi itu sangat penting. Saya lihat pada waktu pertama kali mau berangkat saja, saat saya melambaikan tangan, saya masuk ke mobil, saya lihat beberapa wajah yang saya masih ingat. Ada Mak Mei, ada Bu Marta, ada Heni, ada Pak Yayan, ya, ada Yolan. Saya melambaikan tangan dan beberapa orang. Hati saya itu terasa sangat berat meninggalkan mereka. Dan dari sini, saudara, saya bisa merasakan bahwa betapa pentingnya suatu keakraban. Sekarang buatlah sebuah pertanyaan. Bagaimana seandainya Tuhan berbicara kepada saudara malam hari ini dan berkata, anakku, hari ini aku mau panggil kamu pulang kembali ke rumah Bapa. Apa jadinya kalau ternyata hatimu, hati kita masih dikuasai oleh kepahitan, masih dikuasai oleh dendam, masih dikuasai oleh kebencian? Apa jadinya? Ini kok hidup ya ini? Saya kira ini perlu dimatikan aja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini kok menggema ya? Apa? Ya. Kok menggema soalnya? Jadi, saudara-saudara, bagi saudara yang streaming, minta tolong masukannya. Ini suara saya menggema di sana enggak ya? Tolong kasih masukan supaya multimedia bisa memberitahu ke saya, supaya bisa diperbaiki soundnya. Bisa bantu, yang ikut streaming bisa kasih masukan di kolom chat. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Bagaimana kalau ternyata, oke, bagus, terima kasih. Bagaimana ketika ternyata Tuhan katakan, anakku hari ini kamu pulang. Dan ternyata kita masih memendam rasa dendam pada orang, memendam rasa pahit, memendam kebencian, memendam kemarahan, dan energi-energi negatif lain. Menurut saudara, apakah kita bisa selamat? Saya rasa tidak, saudara. Ini posisi berbahaya sekali. Karena setan itu berusaha untuk mencacah-cacah hati kita, agar saat kita pulang, hati kita dalam keadaan cacat. Dan Tuhan tidak mau itu, saudara. Maka saya katakan, ini prinsip saya, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang mencaci maki, melecehkan, saya hanya anjurkan, biarkan saja. Kecuali kalau mereka sudah menyangkut-nyangkut masalah hukum, ya apa boleh buat, kita layani dengan hukum, saudara. Tapi kalau hanya sebatas ucapan, forget it, lupakan. Enggak usah kalimat-kalimat buruk itu dimasukkan di dalam hati, dan jangan turunkan level saudara ke tingkat para pembuli kita. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi izinkan saja pembalasan, itu kan haknya Bapak Yahweh.
Kalau saudara membaca di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar. Yahweh berfirman, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Tidak sadar bahwa kepahitan hati dengan orang lain itu juga bisa menutup rezeki hidup kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya heran ya kalau melihat ada orang luka kakinya berusaha untuk diobati. Orang jatuh tangannya terluka berusaha mengobati. Tapi kenapa hati yang luka kok malah dibiarkan melebar, tidak diobati, saudara? Dan yang lebih parah lagi, kalau tidak suka dengan orang, diuwer-uwer ke sana kemari. Itu kan sama saja seperti mentransferkan energi buruk kepada orang lain. Oh, nggak apa-apa, itu tidak berdosa, begitu? No. Saudara sedang menyebarkan kedengkian, kepahitan hati kepada orang lain. Apalagi bergosip ria ke sana kemari. Saya berulang kali mengatakan, jangan saudara pikir orang gosip itu dosanya ringan. Tidak. Orang gosip itu dosanya melebihi orang berzina, melebihi orang mencuri. Kenapa? Karena orang bergosip itu daya hancurnya lebih besar. Hanya gosip loh saudara, tetapi orang itu bisa merusak pekerjaan Tuhan. Jadi dosanya lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Pengertian ini harus saudara miliki. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Jangan suka jadi telepon gendong. Ya, Bapak Ibu, jangan jadi telepon gendong. Ya. Karena kalau kita jadi telepon gendong, kita menumpuk dosa pada diri kita masing-masing. Saudara harus tahu itu. Dan saya katakan selama hati selalu berpikir positif, Bapa Yahweh selalu memberikan sukacita dan hari yang nyaman. Orang beda pandangan itu biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak usah dibesar-besarkan. Saya saat ini berulang kali banyak mendengar, Pak, pengajaran dari sono kok begini, menurut Pak Lukas bagaimana? Saya jawabnya gampang lah, ngapain kamu dengerin pengajaran dari sono-sono? Kalau saya disuruh tanggapi, prinsip saya, ya pengajaran saya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, menurut Bapak bagaimana? Ya tanya sama yang ngajarin, jangan tanya saya. Sekarang ini memang era informasi terbuka lebar. Orang bisa mengikuti streaming dari mana saja. Saudara yang ikut streaming saya, tapi juga bisa ikut streaming dari pengajaran yang terbalik dari pengajaran kita di sini. Jadi yang terpenting, saudara berhati-hati agar ketika Tuhan panggil, hati saudara tidak cacat. Saya katakan serius Bapak Ibu, karena ini berdasarkan perasaan saya ketika saya mau tinggalkan jemaat untuk meninggalkan kita. Padahal kan saya pergi bukan untuk mati, ya kan? Tapi saya pergi untuk jalan-jalan dan pasti kembali. Faktanya saya kembali, dan terhitung mulai saat ini saya kembali melayani berkhotbah.
Kemarin-kemarin memang saya off, saya cuti, saya toh berpikir seumur pelayanan saya belum pernah saya melakukan cuti. Baru kemarin ya saya pikir saya tak cuti dulu karena saya pergi ke Jakarta untuk tengok family dari istri saya. Daripada nanti pelayanan enggak, lebih baik off dulu deh. Ya, karena saya dalam menyampaikan firman Tuhan itu saya menyiapkan materi secara serius, enggak salah-salah. Ya, itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, semua program yang terjadwal banyak berubah, tapi semua bersukacita karena tidak ada yang komplain. Kemarin kalau saudara ikut tour, saudara akan melihat bagaimana itinerary kita ternyata banyak berubah. Jadi semua program yang telah terjadwal banyak berubah, tapi perjalanan tour sangat bersukacita. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing anggota atau kelompok grup tidak ada yang komplain, tidak ada yang marah, tidak ada yang bersungut-sungut. Ya Bapak Ibu, nah ini yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah bersungut-sungut. Dan ini sangat sempurna sekali. Kadangkala apa yang kita rencanakan itu harus berubah oleh tangan Tuhan sendiri. Ini di luar kendali kita, saudara. Jadi kalau di luar kendali kita, nggak ada yang perlu disalahkan. Paham Bapak Ibu? Kalau orang tidak paham akan materi ini, yang mengikuti tur kemarin akan banyak menyalahkan Jameson. Apa ini? Itinerary-nya seperti ini, kok hasilnya seperti ini? Itu artinya orang yang tidak paham bahwa perjalanan hidup kita yang mungkin sudah tertata rapi, ternyata harus dibelokkan oleh Tuhan. Karena di luar kendali kita. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara yang saat ini menjalani kehidupan sehari-hari sekali waktu tidak berbelok? Saya yakin sekali waktu pasti berbelok, artinya saya ingin seperti ini, kok hasilnya seperti ini. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi nggak usah komplain, nggak usah saling menyalahkan. Biarkan saja asal kita percaya bahwa kita ada dalam pemandangan mata Tuhan, maka Bapa Yahweh pasti akan selalu tolong kita. Ngapain kita harus bertengkar, harus pukul-pukulan dan sebagainya? Nggak perlu, saudara. Biarkan itu terjadi. Yang penting kita menyadari bahwa kita ada dalam pemandangan mata Tuhan. Itu pelajaran kedua yang saya bisa tunjukkan kepada saudara. Karena kita menyadari Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita itu kadangkala tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Tapi percayalah, kalau Tuhan membelokkan, pasti Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Kalau saya meyakini begitu, saudara. Walaupun sebuah fakta kita nggak nyaman menjalaninya, tapi percayalah, kalau Tuhan yang membelokkan, Tuhan pula yang bertanggung jawab atas apa yang Dia lakukan untuk kita. Jadi percayakan penuh kehidupan saudara ke dalam tangan kuasanya. Kalau kita sudah ada dalam kekuasaan Tuhan, siapa sih yang bisa menyentuh kita, saudara? Enggak ada kok.
Untuk apa kita bertengkar? Untuk apa kita ribut? Saudara? Enggak perlu. Kita jalani hidup ini secara ikhlas. Kalau memang dibelokkan, kita hanya berkata, terima kasih Bapak Yahweh. Silahkan kau lakukan dan kami ikuti engkau. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa saya tunjukkan kepada saudara adalah penutupan border justru membawa berkat. Yaitu kita bisa nginap di hotel Dead Sea Spa Resort. Dan itu ada di pinggir Laut Mati, saudara. Hotelnya sangat bagus sekali. Itu hotel bintang 5 dan tur kami itu selalu hotelnya bintang 5. Saudara bisa lihat ya, video-videonya nanti. Kami sedang render tadi sedikit demi sedikit karena video yang saya rekam itu 513 GB, saudara. Sangat besar sekali. Dan itu mesti saya kompres terlebih dahulu sampai menjadi kecil, baru saya tata satu demi satu. Kenapa kok sedemikian besar? Karena saya syuting pakai Samsung 223 atau 223 Plus Pro, saudara. Jadi hasilnya jernih sekali, tapi resikonya filenya sangat besar. Saya sampai putar otak tadi waktu mentransfer dari HP saya ke komputer, lagi-lagi mengalami pemutusan, lagi-lagi putus. Saya putar otak, akhirnya ya Bapak Yahweh tolong seluruh file sekarang sudah masuk ke hard disk saya. Tinggal ditata saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, artinya apa ini pelajaran ketiga, saudara? Artinya adalah, jika ada hambatan, percayalah, kalau Bapak Yahweh itu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Amin. Jadi sebetulnya kalau saya katakan kita mengikut Bapak Yahweh, nggak ada ruginya, saudara. Nggak ada ruginya. Memang secara manusiawi kita akan bertanya, loh, kenapa harus berhenti? Ya, adanya penutupan border, tetapi ini justru membawa berkat, yaitu kita bisa nginap di hotel yang sangat mewah. Kalau nggak ada penutupan, kita nggak akan nginap di situ, saudara. Karena langsung masuk Israel. Ini baru waktu mau masuk Israel. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia. Ini belakang hotel, saudara. Orang bisa langsung akses, bisa jalan-jalan, langsung jebur ke Laut Mati, ya, luluran pakai black mud atau lumpur hitam, ya, yang penuh dengan mineral. Sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Dan sampai-sampai sudah saatnya ibadah Sabat, masih kesenangan ya kungkum terus di Laut Mati, saudara. Sampai saya harus turun sendiri, saya teriak-teriak, ayo ini sudah jam ibadah, bubar, 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 saya bilang gitu. Nah, ini mereka pada bubar naik ke atas, saudara. Ya. Dan akhirnya kita mau ibadah Sabat di belakang hotel. Ini yang di sebelah kanan itu langsung Laut Mati. So, tempatnya sangat indah. Dan pada saat itu Pak Jameson itu didatangi oleh manajernya hotel itu. Dia bilang, Pak, jangan di sini Pak, masuk ke dalam saja. Wow, saudara, luar biasa, tanpa perlu sewa aula lagi. Di sini memang nyaman, tapi dingin, saudara. Ya, sangat dingin.
Rupa-rupanya yang manajer hotelnya ini rasa nggak enak ya. Ya udah suruh masuk aja, dia panggil orang-orang disuruh meninggalkan tempat ini, suruh masuk ke aula. Wow, sangat luar biasa bukan? Itu artinya apa saudara? Selalu saja ada tangan-tangan baik yang ikut ambil bagian di dalamnya. Itu pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan. Sekarang pelajaran keempat. Nah, di aula tersebut, orang berkumpul ibadah Sabat, ini kesempatan untuk saya menerangkan tentang baptisan dengan tema penutupan border. Di situ saya menyampaikan firman untuk menyadarkan kita pentingnya suatu hukum ketetapan Tuhan. Saya katakan ini border sudah ditutup ya. Kalau border sudah ditutup, saudara mau masuk pakai cara apa? Mau pakai metode nangis darah? Apakah bisa masuk? Tidak bisa. Mau ngamuk? Bisa masuk? Ditangkap malah iya saudara. Pokoknya kalau border sudah ditutup, mau nangis darah, mau guling-guling pun nggak bisa, saudara. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang ditutup itu bukan border negara, tapi bordernya Shamayim. Begitu saudara berhadapan dengan border Shamayim, saudara terkejut, loh, kok bordernya tulisannya Yahweh? Lah saya menentang Bapak Yahweh piye iki? Bordernya sudah ditutup. Saudara mau itu Pak Pendeta saya yang nyuruh. Ora urusan. Amin saudara. Kalau border sudah ditutup, mau nangis darah, mau ngamuk tidak bisa. Dan ingat, ada border kerajaan Shamayim. Dan saya bersyukur ketika saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema seperti itu, lebih panjangnya saudara bisa lihat karena sudah saya upload sebelumnya. Dan ternyata ada begitu banyak orang yang tadinya ragu, akhirnya mengambil sikap untuk dibaptis pembaharuan. Tadinya dia berpikir, nggak apa-apa lah, dulu ya sama, nggak apa-apa, apalah artinya sebuah nama. Tapi dengan saya memberikan penerangan tentang penutupan border, mereka sadar, iya ya, hukum manusia saja tidak bisa diterobos, apalagi hukum Tuhan. Mustahil bin mustahil kalau saudara bisa menerobos bordernya Bapak Yahweh. Di situ akhirnya ada 9 orang yang ambil kesempatan untuk dibaptis, saudara. Ini pelajaran yang cukup menarik karena kita langsung mengalami Bapak Ibu. Ya. Jadi saya katakan nanti ketika terjadi rapture, yang ketinggalan itu artinya ketutup bordernya, saudara. Saudara mau ngamuk, datang itu gembalamu. Ya, bagi saudara-saudara yang masih belum menerima baptisan pembaharuan, datangi itu gembalamu. Nanti pendeta-pendeta itu akan didatangi jemaat yang tadinya jemaat kagum dengan kepandaian para pendeta yang bisa dengan berdalih memelesetkan firman, akan dicaci maki habis oleh jemaat yang ikut ketinggalan. Dan pendeta itu paling-paling juga ngumpet, lah aku ya padha wae ora munggah, ora rapture. Salahmu dhewe, saudara. Maka saya katakan, saya tidak peduli. Saya punya prinsip, saya punya pengajaran. Orang mau ngatain saya sesat kayak emang gua pikirin. Saya punya prinsip yang kuat karena saya belajar, saudara.
Walaupun saya tidak belajar secara akademis, tapi saya banyak belajar, saya banyak mengakses ke dunia aslinya iman kita, yaitu di Israel. Lah contoh gampangnya kan ya, gampang toh saudara. Maryam dengan Yosef atau Yusuf itu kan orang Ibrani, orang Israel, betul enggak? Mosok diberi nama penjajah. Mana bisa nak ngasih nama anaknya dengan nama penjajah? Mungkinkah itu? Tidak, apalagi yang kasih nama itu adalah malaikat yang ngomong, namailah dia Yeshua HaMashiach, jelas. Nah, ini yang saya katakan sangat luar biasa, saudara. Sekarang pelajaran kelima yang bisa kita tarik kesimpulan. Ada kesempatan keselamatan di depan mata, tetapi dilewatkan begitu saja. Inilah saat metre baptisan pembaharuan dibuka. Ada seorang yang ikut, dia katakan kepada saya, "Papi, doakan mama saya, supaya mama saya bisa ikut baptisan." Tapi ternyata dia tetap tidak mau. Saudara. Saya kasih penerangan seperti apapun, diabaikan. Artinya apa? Keselamatan sudah ada di depan mata, tetapi diabaikan, Bapak Ibu. Saya menyadari orang tidak mau terima baptisan, kenapa? Karena tidak paham akan keselamatan. Orang juga tidak bisa terima karena apa? Tidak mau lepas dari komunitas yang lama. Itu bicara jiwani, bukan rohani. Saudaraku yang terkasih, hal ini sangat luar biasa di mana Bapa Yahweh izinkan untuk kita bisa masuk dalam pola karya keselamatan Tuhan. Saudara tahu, ini adalah tempat di Yardenit, bukan di Kasher El Yahud atau Bet Afara. Dalam kitab suci kitab Betabara. Ini di Yardenit, saudara. Kenapa? Kok tujuannya ke Beit Afara atau Kasher El Yahud? Kok ditutup, saudara? Kok nggak jadi? Karena ditutup, saudara. Beit Afara itu perbatasan antara Israel dengan Jordan. Jadi ada sungai, di situ dikasih batas, yang sana tentara Jordan, di sini tentara Israel. Saya pernah membaptis di 2 tempat, baik yang di ujung Jordan yang dikenal dengan Bethany Beyond Jordan, dan di sini namanya Beit Afara. Disitulah lokasi Yeshua dibaptis. Di situ pula lokasi Elia rapture. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang ada di situ, termasuk Naaman yang menenggelamkan diri di sungai Jordan sehingga tubuhnya menjadi sembuh dari kusta. Tetapi waktu itu Pak Jameson bilang sama saya, "Papi, bagaimana ini? Ternyata tutup. Tapi di Yardenit bisa dibuka." Yardenit itu sebetulnya tutup juga, saudara. Tetapi sudah dihubungi sama Sarel. Ya, kami menggunakan tour agency, itu tour yang terbaik di Israel. Sehingga ketika dihubungi, dia bilang, "Mau nggak kamu buka kembali Yardenit? Karena kami membawa banyak anggota dan mereka mau buka," saudara. Sehingga ini ada di Yardenit. Sepi, nggak ada orang, saudara. Hanya kelompok kita aja. Jadi mereka mengkhususkan, termasuk tokonya juga buka. Ya.
Begitu kita pergi, tutup lagi tokonya, saudara. Itu sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan, kadangkala ketidaktahuan kita akan kerohanian itu membuat kita itu kiblatnya bukan kepada kitab suci, tetapi apa kata pendeta, apa kata doktor, apa kata sinode, apa kata banyak orang. Tapi saya ajari kita harus ikuti apa kata kitab suci. Dan kalau apa kata kitab suci mesti benar, sekalipun itu berbeda, bertolak belakang dengan apa yang ada pada umumnya. Maka saya sebagai gembala di sini, saya ingin membawa jemaat, termasuk para subscriber, agar supaya selamat. Saya ikutin pola kitab suci dan kami terus pelajari. Kalau yang nggak ada dalam kitab suci, ya jangan dilakukan. Ya, Bapak Ibu. Karena di dalam kitab suci itu kan ada yang namanya tersirat, ada yang namanya tersurat. Yang tersurat itu yang tertulis. Yang tersirat itu adalah merupakan bagian dari apa yang tertulis tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, pelajaran kelima yang bisa kita lihat. Yang keenam ya. Dalam perjalanan tur, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru. Ada yang terjatuh, ya jalan terjatuh sampai mulutnya jontor, ya. Ada yang tersesat, ada yang kehilangan HP, apa ya pengalaman-pengalaman baru, saudara. Nah, pengalaman-pengalaman ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang nanti pada akhirnya harus kembali dengan membawa kenangan masing-masing. Kehidupan kita di dunia ini memiliki jejak digital yang tidak bisa dihapus dari catatan di Syamaim. Itu sebabnya saya katakan kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Sama seperti kalau saudara melakukan pekerjaan di komputer atau HP, saudara punya jejak digital. Dan jejak digital itu bisa dilacak. Begitu pula dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu kalau saudara merasa ada jejak digital yang tidak baik, hapuslah dengan darah Yesua HaMasiah. Hanya darahnya yang mampu menghapus jejak digital buruk kita. Kemarin kami ada di Kapadokia. Ini adalah di Kapadokia, saudara. Kita punya kesempatan untuk naik balon panas. Ya, balon yang bisa terbang tinggi sekali sampai menembus awan. Saya waktu pertama kali naik, ini kan saya baru pertama kali naik ini, saudara. Begitu naik ke atas, itu apinya kan disemburkan gitu. Saya pikir wah ini apinya nabrak kainnya yang di atas, bubar kita, saudara. ya. Karena apinya itu kan semburannya besar sekali. Gitu, saudara. Saya pikir ini kalau apinya nyangkut ke atas ini, wah selesai kita. Ya. Dan saya bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Nanti saudara bisa tonton videonya ya. Cuman pada waktu balon itu terus naik tinggi melewati awan, penumpangnya nggak ada satupun yang berbicara, saudara. Diem semua, nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Ya. Karena tinggi sekali. Yang lain kan ada yang di bawah, saya lihat, wah dhuwur banget tinggi. Ya. Lihat ke bawah itu, wah rasanya keju. Saya lihat ke bawah tak cekeli kacamata ini, barangkali supaya jangan jatuh. Itu.
Itu sampai melewati awan, nggak kelihatan, gelap semuanya, namanya juga awan, saudara. Saya tengok sana, tengok sini, nggak ada satupun orang yang berbicara. Diem semuanya, saudara. Nggak tahu yang ada di hatinya mereka seperti apa. Mungkin ketakutan kali ya. Udah gitu ini pilotnya agak nyelelek juga, saudara. Itu ada seperti batu yang besar, itu diarahkan ke situ. Wah, saya pikir sampai orang pada teriak, awas, awas, awas. Mereka mana tahu kata awas, saudara. Tapi pilotnya pinter, saudara. Nanti ada videonya itu, karena itu saya video. Begitu sudah dekat gini, disembur itunya apinya, gitu langsung naik lagi. Saya pikir ini nabrak selesai ini. Ya. Karena itu tinggi sekali, saudara. Lihat ke bawah saja keju. Ya. Tapi ini sebuah pengalaman baru, saudara-saudara. Nah, pengalaman-pengalaman ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari yang nanti pada akhirnya harus kembali dengan membawa kenangan masing-masing. Sikap hidup kita dan semua pengalaman kita selama di bumi ini ada jejak digitalnya. Saya buktikan ayatnya Bapak Ibu di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Haleluya. Makanya saya katakan kita mesti berhati-hati dalam menjalani hidup ini, terutama sikap hati, saudara. Sikap hati kita kalau kita tidak dijaga, bahaya sekali, saudara. Sangat berbahaya. Makanya kalau hari ini, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming ini, hatimu ada kepahitan. Hatimu ada kebencian dengan orang lain. Ya, tentu itu akibat dari saudara dilukai oleh mereka. Tapi saya katakan, lepaskan pengampunan. Selama saudara bisa melepaskan pengampunan, hati kita akan tetap clear, bersih, saudara. Paham Bapak Ibu? Jangan gampang pahit. Begitu juga saya sarankan kepada para gembala, jemaat. Jangan pusing kalau ada jemaat yang bikin kehilat yang lain. Jangan pusing, saudara. Saya di sini katakan, saudara yang mau bikin kehilat, silakan bikin kehilat. Mau bikin di depan situ pun saya dukung, saudara. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan saya. Aku gak suka ibadah di tempatnya Pak Lukas. Khotbahnya serius terus, gak ada ketawanya, begitu. Kalau Pak Jameson, wah itu menarik, saudara, ada ketawanya. Ya. Begitu ngomong sebentar, wah hahaha. Lah saya nggak bisa, saudara. Kalau saya mau niru begitu, wah jadi ketawain orang banyak, orang lucu kan mesti gitu. Ya. Aku mau ibadah di depan saja, juga silahkan. Yang saya pandang itu bukan organisasi. Yang saya pandang itu bukan kelompok. Tapi yang saya pandang adalah Bapak Yahweh harus disembah dan dimuliakan. Terserah, nggak mau di sini juga nggak apa-apa kok. Mau bikin di depan silakan. Kami dukung. Ya. Kalau ada kepercayaan lain bikin di depan kita, diam aja. Giliran Tuhan yang izinkan ada di depan, kita cemburu. Gimana tuh? Ya. Saya anjurkan jaga hati baik-baik. Amin. Nah, sekarang kita lihat yang ke-7. Nah, peserta tur bawa kamera untuk mengabadikan momen-momen penting.
Semua orang yang pergi ke luar negeri selalu membawa kamera. Amin, saudara. Saya yakin itu. Nggak ada orang yang pergi ke luar negeri tanpa bawa kamera. Nggak ada. Semua pasti membawa kamera. Bahkan melihat barang-barang berharga, baik itu situs-situs yang bersejarah maupun hal-hal yang sifatnya berharga, tapi sayangnya hanya bisa difoto saja, tidak bisa dibawa pulang. Saudara kalau lihat misalkan emas, berlian, pengen punya nggak? Halo? Pengen, nggak salah kok saudara pengen. Tapi karena nggak punya duit, wis gambare wae, difoto saudara. Artinya apa itu? Artinya semua kekayaan di atas muka bumi ini tidak akan pernah bisa saudara bawa ke Samayim. Kalau seandainya bisa saudara bawa emas atau berlian dibawa ke Samayim gitu, saudara akan ditegur oleh malaikat. Kamu ngapain bawa sampah ke sini? Buang. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saudara mengumpulkan harta benda di dunia ini boleh-boleh saja. Tetapi fokus saudara bukan ke situ, tetapi kepada Bapak Yahweh. Amin. Cukup bawa fotonya saja. Kasihan deh lu. Ya. Nah, saya katakan ini kembali seperti hidup kita. Menghadap Bapa Yahweh dengan bekal iman. Atau saat kita masuk ke Samayim ternyata kita tidak membawa apa-apa. Ini adalah merupakan sebuah momen di mana kita ada di Danau Galilea. Kita nyanyi lagu-lagu Ibrani. Walaupun yang pertama, ya itu kapten kapalnya, itu nyetelkan lagu Indonesia. Yang tentu saja nama asing masih disebut. Lalu langsung dikasih tahu, hentikan itu. Kita lebih suka lagu Ibrani. Mereka berpikir kita nggak ngerti lagu Ibrani, saudara. Ternyata kita banyak apa lagu Ibrani. Merekanya gantian pada bengong, saudara. Ya, mereka pikir ini tur ecek-ecek apa? Ya. Kita ini tur yang istilahnya stylish, saudara. Ya, tur yang mewah, saudara. Kenapa? Karena kita sudah mengakar ke Ibrani. Amin. Ya, ini saudara lihat sukacita. Ya, sukacita luar biasa. Kita nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Setelah selesai kita nyanyi lagu Hatikvah. Artinya apa? Kita berdoa. Kita mendukung kekasih-kekasih kita yang ada di sana. Karena mereka adalah saudara seiman kita. Walaupun kita dukungnya bukan dukung main perang-perangan, tidak. Tapi kita dukung dalam doa. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara, yang ke-8. Semua peserta saling menjaga agar tidak tersesat. Nah, ini ketika kami ada di Petra, saudara. Ya, mereka pada foto pada mejeng, saudara, di Petra, Bapak Ibu. Jadi selama kita ada di Israel atau masuk ke Petra, ke 7 jemaat juga di Turki, ya, kita saling menjaga, jangan sampai tersesat. Coba bayangkan bagaimana jika ada peserta yang hilang atau tersesat, saudara. Waduh, kita panik, saudara. Seperti tahun yang lalu. Ada saudara kita yang tersesat, hilang lagi di Turki, saudara. Yaitu Ibu Elizabeth. Begitu kita sudah kumpul, Bu Elizabethnya nggak ada. Bingung, saudara.
Akhirnya ketemu, dia pinter juga ya, cari restoran saudara. Dan dia senang juga ke sana, kata aku bisa gandeng pria ganteng katanya. Iya, wah luar biasa ya. Tapi memang orang-orang Timur Tengah itu kan wajahnya ganteng-ganteng ya. Ya. Nah, kita di situ belajar untuk saling menjaga supaya kita tidak tersesat. Karena kalau kita tersesat atau sakit atau kena malapetaka, kita semua yang susah, saudara. Tapi saya bersyukur tur kita itu selalu diberikan asuransi, saudara. Jadi peserta tur dapat asuransi. Jadi kalau nanti terjadi apa-apa, sudah ada yang membackup. Seperti tahun yang lalu ketika saudara kita Pan Yeling harus kembali pulang ke rumah Bapak, itu jenazah dikirim ke sini gratis, tidak keluar 1 rupiah pun, saudara, sampai ke Dharma. Jadi semua diasuransikan. Jadi hidupnya nyaman. Tahukah saudara bahwa kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita juga punya asuransi. Kalau sekali waktu kita mati, enggak pusing, kita pasti akan kembali pulang sampai ke Shamayim di rumah Bapa Yahweh. Kenapa? Karena asuransinya itu sudah teruji. Yaitu Yesua sendiri yang memberikan asuransi dan dialah jaminannya. Kalau dia mati dan bangkit kembali, kita pun mati pasti bangkit kembali dan sampai ke rumah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Nah, sikap kita adalah supaya kita tetap saling menjaga, inilah yang harus kita lakukan, saling mengingatkan, saling mengasihi, jaga hubungan satu dengan yang lain, agar tetap akrab. Walaupun kadangkala ada hal-hal yang lucu, saudara. Ada satu peserta dari Amerika, yaitu Ibu Febe. Itu di sana bukan dipanggil Ibu Febe, Ibu Amerika, saudara, karena dia dari Amerika. Ya, kalau dipakai Ibu Amerika, Ibu Amerika, saya bilangnya duwe aran kaya ngundangnya Amerika, saudara. Ya, jadi ada banyak hal lucu yang kita ikuti. Sampai saya kadang kalau dipanggil ya, ada orang yang apa, Bu Amerika mana? Saya bilang Bu Febe dipanggil Bu Amerika, saudara. Ya, saya bersyukur ada beberapa teman-teman kita yang berasal dari luar negeri. Ada juga yang bernama Xiao Kun Ying, itu dari Taiwan, kakak beradik juga ikut kita. Ya. Dan ada juga yang dari NTT, dari Poso dan sebagainya. Semuanya ada sekitar 74 orang. Ya. Dan saya bersyukur karena perjalanan ini baik berangkat sampai pulang tidak kurang satupun apa. Kita pulang dengan penuh kemenangan. Ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, saudara. Renungan yang ke-9. Kedatangan kita menjadi berkat dan support mental buat orang-orang di Israel. Jadi kedatangan kita adalah grup besar pertama tahun 2024. Sekarang saya lihat ada teman kita yang juga pergi ke Israel dari Manado, saudara. Sudah masuk. Mereka juga live streaming di Facebook. Tapi kedatangan kita adalah grup besar pertama tahun 2024. Dan kita ini termasuk mensupport orang-orang Israel yang sedang kesusahan. Saya bahkan saat saya syuting kesaksian di depan hotel di kota Yerusalem, saudara, ada 2 cewek yang mendatangi saya. Cewek Israel, dia tanya, Anda dari mana?
Berapa kali Anda ke Israel? Saya bilang saya dari Indonesia, saya ke Israel sudah 8 kali ini. Dia bilang, wow, kenapa Anda kok berani datang ke Israel? Saya katakan karena saya cinta mati dengan Israel. Karena iman saya datangnya dari sana. Jadi saya sangat mencintai Israel. Dia surprise, dia terkejut, dia bersuka cita. Ya. Dan saya juga katakan, selama ini banyak tur-tur dari Amerika maupun Inggris yang dibatalkan, saudara. Karena takut perang. Tapi kita orang-orang nekat semuanya, saudara. Kita nggak pernah takut mati. Lah mati hari ini, mati besok, mati lusa ya sama saja kok. Betul nggak Bapak Ibu? Lah ngapain kita takut? Ya. Tapi kedatangan kita itu sangat luar biasa. Memang banyak itinerary kita yang berubah dengan situasi. Bahkan yang tadinya tidak masuk Jordan, harus masuk Jordan. Yang sebenarnya itu tidak ada. Tapi saya salut dengan semua peserta yang tidak ada satupun yang komplain. Atau bersungut-sungut, yang artinya perjalanan kita ini kita serahkan melalui gerak Roh Kudus. Haleluya. Dan nyatanya saya bisa menerangkan nama asing ya yang bukan dari Israel pada tour guide di Jordan, saudara. Yang bernama Jihan. Sampai dia minta nomor saya kasih. Saya terangkan panjang lebar, dia bilang, wow, saya baru kali ini mendengar. Ya, saya terangkan. Dan dia sangat bersuka cita, saya katakan, nanti kalau ada hal-hal yang penting lagi, saya akan kirim kamu. Dan dia katakan, saya akan sebarluaskan pengajaranmu ini kepada saudara-saudara perempuan saya. Dan kepada gembala saya. Saya bilang, bagus. Artinya, kita dihentikan di Jordan itu ada maksud Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Coba kalau saya tidak dihentikan di Jordan, tour leader ini tidak akan dengar nama kudus Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Ya. Artinya Tuhan bawa kita untuk menjadi berkat selamanya. Dan keselamatan bagi orang-orang Kristen yang lain dari berbagai penjuru dunia. Saya katakan sementara di Indonesia sendiri justru menyesat-nyesatkan orang yang panggil nama Yahweh dan Yeshua. Tapi mereka orang-orang Kristen yang ada di Jordan, ternyata mereka sudah tidak memanggil dua nama asing itu, saudara. Luar biasa, walaupun mereka pakainya bahasa Inggris ya. Tapi saya bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya terangkan juga kepada tour leader itu. Saya katakan saya, sekalipun panggil Yahweh, saya katakan I'm not Jehovah Witness. Ya, saya bukan saksi Yehova. Loh kenapa seperti itu? Saya terangkan panjang lebar, saudara. Dan akhirnya sampai mereka yang di Israel pun sempat berkata begini, your coming here really put up if I'm not alone. Dia katakan kedatanganmu ke sini mengangkat kehidupanku dan aku merasa tidak sendiri. Ya. Jadi bagaimanapun juga yang namanya manusia itu memang butuh support, butuh dukungan mental. Dikuatkan sedang dalam masalah besar. Kebanyakan manusia sukanya menghakimi, menyalah-nyalahkan, menuding, menghina, bahkan banyak yang mengeluarkan energi-energi negatif. Yang lebih parah lagi adalah pemberitaan-pemberitaan bohong yang ada di Indonesia. Oh, Israel sedang digempur habis-habisan, Yerusalem porak-poranda. Mana? Suara bom nggak ada,
jangan ke suara bom, suara kentut aja nggak kita dengar. Ya, berita-berita itu bohong semua, saudara. Saya katakan saya saksi mata, nggak ada suara bom sama sekali. Ya, ini adalah saat foto di depan tembok ratapan. Ya. Dan bukan cuman itu saja. Kita diajak, karena ada satu itinerary yang tidak bisa masuk, kita diajak ke Friends of Zion Museum. Nah ini saat saya diwawancarai di Friends of Zion Museum Israel. Dan saudara kalau masuk ke tempat ini teknologinya super canggih, saudara. Saya bersyukur saya bisa melihat, wow, luar biasa ini teknologi. Dahsyat sekali. Ini saat saya diwawancarai. Saya ya secara manusiawi nggak munafik, saya bangga juga, saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang Indonesia yang diwawancarai di sini, saudara. Dan ini saya buktikan bahwa wawancara saya itu masuk ke situsnya dia. Nah ini, ya saudara lihat itu, ya di ujung kanan itu ada tulisan Pastor Lukas Sutrisno, itu penontonnya itu 6 hari ya, sudah 50 penontonnya, saudara. Jadi betul-betul Tuhan itu luar biasa mengangkat kehidupan kita, yang tentunya website kita, YouTube kita, channel YouTube kita akan mulai banyak dikenal oleh orang luar negeri. Saya katakan kepada Jihan waktu itu, Jihan tanya sama saya, dia katakan, apakah kamu punya channel yang berbahasa Inggris? Saya bilang nggak punya. Saya dulu pernah bikin, tapi penontonnya sedikit. Tapi sekarang kalau kamu mau nonton video saya gampang, aktifkan saja translator, lalu taruh dalam bahasa Inggris, tak ajari saudara. Nih caranya kayak begini. Dan dia bilang, oh oke, I see. Dan dia mau tonton banyak video-video saya, saudara. Ini fakta, ya, bahwa saya sudah masuk ke channelnya Friends of Zion Museum, ya. Dan bukan cuma itu saja, ya. Nah ini pas waktu wawancara, ini saya ambil dari HP-nya dia saat di situ yang sebelah kiri itu. Ini saat saya diwawancarai. Kenapa? Saya lihat dari semua situs ini video-video, nggak ada orang Indonesia, saudara. Dan saya bersyukur. Orang bilang, oh Pak, kalau gitu Pak Lukas sombong karepmu. Ya. Pokoknya saya bangga karena saya bisa masuk diwawancarai oleh orang Israel asli, saudara. Ya. Kemudian bukan cuman itu saja, tetapi tour kita itu masuk di Instagramnya Sarel Tour. Selama beberapa kali kita ke Israel pakai Sarel, tidak kita diupload, saudara. Tetapi ketika mereka dalam kesendirian dan kita mensupport mereka, betapa bangganya mereka. Sehingga kita bisa masuk ke Instagramnya Sarel Tour. Saudara lihat itu, ya, amazing group from Indonesia here for an incredible tour of the land of the Bible. Luar biasa, saudara. Jadi saudara perlu bangga dengan kehilat kita, amin. Haleluya. Ya. Karena yang mengangkat ini bukan kita, Bapak Yahweh, saudara. Amin. Kalau saya pergi ke museum, saya ngonyok-ngonyok ke diri, tolong dong aku diwawancarai, diketawain kita, lu siapa? Ya. Tapi mereka justru datang, selesai kamu
keliling di museum ini, mau nggak kalau kamu wawancara dengan saya? Saya bilang, oke, saya dikasih tahu sama Jameson, tapi mau nggak diwawancarai dalam bahasa Inggris? Mau, saya bilang. Oke, ini kesempatan, saya katakan begitu. Ya. Nah, ini juga ada lagi, saudara. Masih di Instagramnya Sar El Tours, saudara-saudara ya. Worship in front the Jaffa Gate Jerusalem. Saudara perhatikannya, saya garis bawahi. Listen to the pastor message at the end. Saya memberikan ucapan-ucapan yang membangkitkan semangat, saudara. Ya, ini di Instagramnya Sar El Tour. Nah, dan tour kita itu banyak membanjiri Instagramnya Sar El, saudara. Kali lagi Sar El ini bukan wisata tour ecek-ecek, saudara. Ini luar biasa. Ya. Nanti saudara akan lihat cerita saya setelah ini. Ya. Nah, ini juga ya. M. Yisrael Hai. Ini juga masuk ya, ini membentuk bintang Daud, saudara-saudara, di Instagramnya. Ya. Nah, ini juga ya waktu tim atau peserta kita pada berdoa. Saudara lihat itu, jaketnya biru-biru semua. Ya. Then you see my group from Indonesia also praying. Wow, luar biasa bukan? Jadi kita sempat heboh, saudara-saudara. Ya. Dan bagi saudara yang kemarin titip kertas-kertas doa, saya sudah laksanakan. Ya, ini kertas-kertas doa saudara sudah saya masukkan, tinggal tunggu saja jawaban Tuhan atas beban hidup saudara. Karena saya katakan, kalau saudara berdoa di tembok ratapan, beban seberat apapun selesai, saudara. Karena di situ energi Bapa Yahweh masih sangat kuat sekali. Nah, ini sebagai catatan ya. Doa di tembok ratapan, menitipkan surat untuk Tuhan. Itu bukan berarti tidak ada dalam kitab suci, saudara. Di dalam dua raja-raja atau Melechim Bet, pasal 19 ayat 14 dikatakan, dan Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan itu, lalu membacanya dan pergi ke bait Yahweh. Dan Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Yahweh. Ini saat apa? Saat Hizkia mendapatkan ancaman. Ya, suratnya ditunjukkan kepada Bapa Yahweh. Ini loh Tuhan, saya punya masalah besar. Ini sama, saudara. Jadi bukan, memang banyak orang yang khususnya Kristen ya, gaya berpikir lama itu masih nempel. Mereka selalu berpikir, wah ini tembok ini diagung-agungkan. No, kita bukan mengagungkan tembok. Ya, salah. Kita datang ke situ itu untuk mengambil energinya Bapa Yahweh yang masih ketinggalan di situ. Saudara tahu, neneknya istri saya itu pernah didatangi Yesua. Dan waktu dia kembali, itu kamar itu masih berbau wangi, saudara. Energinya masih ketinggalan di situ. Sama seperti kalau saudara punya rumah, nggak dihuni, yang datang siapa? Setan, energinya ya energi setan, saudara. Nah di sini banyak doa-doa yang diselipkan. Saya dulu pernah punya buku, kesaksian, khusus kesaksian tentang tembok ratapan. Sampai ada orang ya, pingin ketemu saudaranya nih, memasukkan kertas. Ternyata ada kertas yang jatuh. Begitu diambil, saudara tahu, ternyata nama saudaranya yang dicari. Di situ ada alamatnya. Ketemu, saudara. Aneh sekali, bukan? Kenapa bisa naruhnya di situ? Ya, Bapak Ibu,
Kemudian kita lihat Paulus juga mendoakan kain-kain. Ya, orang yang tidak bisa datang ikut KKR-nya Paulus, mereka ada yang membawa sapu tangan, ada yang membawa kain yang akan dipakai. Begitu didoain, begitu dipakai oleh orangnya menjadi sembuh. Jadi kita itu bukan mengagungkan tembok. Amin. Dulu saya ingat tuh, waktu ke Israel pertama, saya kan pergi ke tembok ratapan, tapi jauh, cuman hanya keluyur, saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Terus leader kami bilang ini, kamu jangan ke sono ya, lihat tuh orang Yahudi kalau berdoa manggut-manggut seperti ini. Saya pernah tanya kepada mereka, kenapa mereka manggut-manggut begitu? Mereka hanya berkata, just concentrate, ya concentration, hanya untuk konsentrasi. Karena orang Yahudi kalau berdoa, nggak ada yang matanya ditutup. Mata ditutup itu sebetulnya adalah pola luar untuk kita konsentrasi. Karena begitu tutup gini kan, kita tidak lihat siapapun. Betul nggak Bapak Ibu? Itu hanya konsentrasi. Mau manggut-manggut juga nggak apa-apa, mau tutup mata juga nggak apa-apa. Mau dicampur manggut-manggut sambil tutup mata juga tidak apa-apa. Amin, saudara. Jangan orang gampang, oh sesat, aduh ciloko deh. Ya. Terlalu mudah menyesatkan. Ya. Surat untuk Tuhan, artinya kita menyatakan bahwa Tuhan itu ibarat manusia. Jadi jika ada pandangan kalau menaruh surat Tuhan itu memberhalakan tembok, itu sangat keliru. Pandangan itu salah paham, saudara. Berita di luar banyak berkata, di Israel itu banyak bom. Kalau kita kena bagaimana? Saya katakan tidak ada satu suara bom sama sekali. Sekarang kita akan lihat pelajaran yang ke-10 ya. Yang ke-10. Ada orang-orang yang murah hati dan peduli dengan yang lainnya. Ini adalah saat kita ada di, itu belakangnya itu adalah bukit, apa itu, temptation ya, bukit pencobaan, saudara. Nah menurut legenda itu Yesua dicobai di sono, ini di Yeriko ya. Dan di situ, ini ini kan sebelah itu yang warung kecil itu adalah warung Persan Delima, saudara. Warung itu tutup tadinya. Begitu ada 2 bis datang, buka semua, saudara. Dan di sini, di sebelah sini, itu ada toko souvenir. Namanya apa lupa saya, ya. Dan saudara tahu, ternyata orang-orang Indonesia ini, wah, duitnya banyak banget, saudara. Ya. Begitu tadinya lemes-lemes gitu, begitu masuk ke toko, wah langsung kalap, saudara. Wah langsung beringas, banyak beli sampai yang punya toko, nanti dulu jangan belanja, belanjanya nanti ya. Dengerin penerangan dulu, ora urusan wes. Ya, gua ambilin semua, saudara. Saya pikir hebat ini orang-orang Indonesia ini, saudara. Ya, sampai di sana itu terkenal. Kalau orang Indonesia itu selalu punya 3 pilihan. Yang pertama adalah belanja-belanja. Yang kedua adalah serotim. Serotim itu toilet. Bahasa Ibraninya serotim, saudara. Dan yang ketiga foto-foto. Itu selalu seperti itu. Ya, jadi saya di sini, ya, hati saya agak tergetar, saudara. Karena saat saya duduk, saya didatangi oleh saudara kita, yaitu saudara Daniel Joshua. Dia bilang, "Papi, ini ada
jus delima. Dalam hati saya kok tahu ya saya tidak beli ini ya. Ya. Didatangi saya dikasih, saya bilang terima kasih banyak ya. Bapak Yahweh memberkati dan melimpahkan buat engkau. Ya. Jadi ada banyak orang-orang yang peduli dengan orang lain. Saya juga melihat ada orang yang ya mungkin tidak banyak bawa uang, tapi ikut ada yang membelikan cindera mata. Saya bilang keakraban tur ini luar biasa saudara. Sekalipun ya mereka kenalnya kan dalam perjalanan saja, baru pertama kali, ya. Sampai ada yang memberikan kopernya, ya. Karena saya ingat itu waktu kopernya Bu Eni jebol, saudara. Itu Ibu Xiao Kunying ngasih membuang kopernya karena terlalu banyak atau bagaimana. Akhirnya dia bilang sudah daripada dibuang saya ambil aja. Dipakai, saudara. Luar biasa sekali, keakraban satu dengan yang lain itu sangat luar biasa. Nah ini adalah gambaran dari orang-orang yang tahu bagaimana bisa berbagi kasih, yang senang melihat senyuman orang lain saat diberikan berkat. Yang tentunya seperti saya. Dalam hati saya katakan Tuhan balaslah kebaikan saudara kita ini dengan berkat yang melimpah. Nah, sekarang saudara-saudara, kita lihat bagaimana kita, ini poin yang ke-11 ya, saat pulang dari toko itu, mau pulang, saudara, ternyata ada penutupan border. Saya sempat tanya dengan supirnya, ya, dan dia bercerita karena dia sudah komunikasi dengan Sarel. Katanya border ini waktu itu kan panjang, antrian panjang, dan itu tidak diapa-apain, didiamin aja begitu. Saya bilang, wah ini bisa sampai pagi nih kalau kayak begini caranya, saudara. Keadaan itu betul-betul berhenti total. Nah di sini saya tunjukkan keunggulan dari Sarel Tour, saudara. Sarel ini telepon ke pimpinannya dan pimpinannya telepon ke komandannya. Buka itu border karena ada 2 bis kami yang harus melewati border. Dibuka loh, saudara. Luar biasa nggak itu? Dahsyat itu. Tentara itu membuka. Jadi yang untung yang di depan bis, saudara. Lolos semua. Begitu 2 bis sudah masuk, tutup lagi, saudara. Dan saya pernah sempat tanya, ya karena dia cerita, karena penutupan ini akan sampai jam 2 pagi. Bayangkan, waktu itu sekitar jam 9 lah kira-kira. Bayangkan, saudara. Ini saya bilang, kenapa bisa seperti ini? Coba kita renungkan. Ini bicara tentang kuasa. Amin. Jadi, hanya dengan kuasalah hambatan bisa dipatahkan. Dan jika kita harus menyadari, kalau kita diberi kuasa oleh Bapa Yahweh, kita pun bisa membuka portal-portal yang tertutup. Mungkin portal kasih saudara mengalami kelunturan. Mungkin berkat saudara tertutup. Dengan kuasa dari Bapa Yahweh, portal itu bisa terbuka. Dan ada sebuah kisah yang cukup menarik, saudara. Saat menunggu border dibuka, cucu saya Kenan itu mau pup, saudara. Sehingga harus melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur. Saya garis bawahi kata di luar prosedur. Bukankah orang kalau mau pup itu harus masuk ke WC atau toilet? Iya kan? Tapi dalam situasi darurat, kita harus bisa ambil tindakan di luar prosedur. Kenan itu sudah nangis, ya. Kenan mau pup, waduh lah ini
border sudah mau dibuka, ya depan sudah mulai jalan. Wah, perutnya sakit. Tapi supirnya baik, saudara. Dibuka, akhirnya berobos di situ, saudara. Itu di luar prosedur, ya. Dan sopirnya berani ambil tindakan, tangkap ya tangkap, wis ora urusan, saudara. Sementara dicebokin pakai apa? Pakai botol yang ngasih justru malah sopirnya. Ini tindakan di luar prosedur, saudara. Dan saya katakan orang kadangkala merasa dalam pelayanan harus rapi, tertata secara organisasi, itu baik. Tapi dalam kondisi darurat harus berani melakukan tindakan-tindakan ekstrem yang dapat mendatangkan suasana nyaman. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun itu di luar prosedur. Jangan aturannya pokoknya begini. Kalau saya enggak begitu. Yang penting pekerjaan Tuhan jalan. Enggak usah prosedur-proseduran, saudara. Karena kondisi darurat kok pakai prosedur. Ini orang harus paham seperti itu ya. Coba bayangkan jika sopir tidak membukakan pintu untuk Kenan Pub. Blodrok di dalam bis, bau semua, saudara. Ya. Atau pasti Kenan akan geger dan akan bikin suasana malah semakin gak nyaman. Di dalam bis akan berbau busuk, saudara. Tetapi karena dia berani keluar dari prosedur, hasilnya pun sangat luar biasa. Sekarang kita lihat yang ke-12. Selamat tur yang harus dijaga adalah paspor agar tidak hilang, saudara. Kalau sampai paspor hilang, maka saudara tidak akan pulang. Karena kita tidak ada hubungan diplomatik. Ya. Paspor tidak boleh hilang. Dan saya katakan semua turis dimanapun, di mancanegara manapun, paspor itu ibarat nyawa mereka. Ya, Bapak Ibu. Paspor juga selalu diperiksa. Apakah namanya itu sudah sesuai dengan yang ada di tiket pesawat atau tidak. Paspor itu juga bisa dilihat. Ya. Saya pernah melihat di depan saya persis, saudara. Ada seorang perempuan dan laki-laki yang mau masuk negeri Belanda. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Waktu mau masuk, itu kan perempuannya pakai gurka, tahu, yang kelihatan matanya aja, saudara. Itu bagian imigrasi berkata, open your face, buka wajahmu. Ya. Perempuan itu bilang, no. Terus dilihat, open your face, no. Dilihat lagi, sekali lagi, open your face, buka wajahmu. No. Paspornya ditutup, get out. Langsung begitu, saudara. Sudah nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak ikut aturan, saudara. Itu di depan saya loh, di Belanda, saudara. Saya waktu masuk ke Israel, saya tunjukkan paspornya, saya kasih senyuman dan saya berkata, Ani ohevet et Israel. Wah, mereka kaget, saudara. Senang sekali. Ini orang Indonesia kok ngomong Ibrani. Senang sekali, mereka angkat jempol sama saya. Jadi, kembali masalah nama itu sangat penting. Di akhir zaman ini Bapak Yahweh membukakan siapa nama Tuhan yang sebenarnya. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak menggubris pemulihan tentang nama Tuhan ini. Sekali lagi, paspor itu nyawa kita kalau kita ada di luar negeri. Jadi kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Ada satu orang peserta paspor itu namanya cuma satu, saudara. Itu sempat hampir jadi masalah.
Karena orang kalau masuk ke Timur Tengah itu harus ada minimal 2 nama. Sama seperti anak saya Elizabeth itu bermasalah. Anak saya Michael itu bermasalah karena 1 nama. Makanya untuk Elis itu ditambahi nama. Untuk istri saya juga bermasalah. Suliasti, hanya itu saja. Akhirnya Esther gitu ya, pokoknya 1 nama itu akhirnya ditambah ke imigrasi dulu. Jadi nama itu penting. Lah kita mau ketemu Tuhan itu kita bawa nama siapa? Itu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Sekarang yang berikutnya. Yang ke-13, pelajaran yang ke-13. Saudara sudah bosan belum? Oke, saya bersuka cita kalau saudara nggak bosan ya. Oke, yang ke-13. Selama tur selalu diingatkan untuk disiplin waktu. Karena kalau tidak, maka akan banyak tempat yang tidak bisa kita kunjungi. Apalagi di musim dingin, situs-situs akan tutup lebih awal, saudara. Nah, saya ambil kalimat ini dari kata disiplin, yaitu melakukan tindakan yang tepat waktu. Karena disiplin akan mempermudah kehidupan kita. Amin. Kita ibadah jam berapa? Jam 6. Saudara datang jam berapa? Ini baru dilatih loh saudara. Dulu malah ada ibadah pagi. Ya, jam 6 kan kita ibadah pagi, 6:30 baru masuk. Itu pun santai jalannya geleok, koyok Janoko kelintingan saudara. Tapi kalau pulang pinginnya cepet-cepet, itu namanya nggak disiplin saudara. Kalau bicara disiplin waktu, saya itu pelakunya saudara. Saya orangnya disiplin sekali, kecuali kalau saya sakit, lain masalah. Dan kalau ada gangguan yang tidak bisa saya kendalikan, saya bisa terlambat. Tapi kalau masalah disiplin, saya paling tinggi. Dulu pernah ada janjian sama saya mau pergi ke Semarang. Saya bilang jam 7 berangkat ya, iya. Tak tunggu jam 7, tak toleransi seperempat jam, nggak datang tak tinggal. Jam 8 dia telepon saya. Pak Lukas, lah kok saya ditinggal? Saya bilang janjinya jam berapa? Jam 7. Ya sudah, saya orangnya disiplin. Ya. Makanya kita belajar untuk disiplin agar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Karena kedisiplinan itu mempermudah. Saya 2 atau 3 kali ketinggalan pesawat loh saudara. Pertama itu nyesek banget di hati saya. Pergi ke Singapura, ketinggalan pesawat. Padahal sebetulnya pesawatnya belum pergi, belum terbang, tapi telat memasukkan bagasi. Ternyata ke luar negeri itu harus 2 jam di muka. Lah saya kan biasanya 1 jam di muka. Ternyata nggak bisa. Saya bilang ya tolong dimasukin, ini nggak bisa. Semua sistem sudah tutup. Ya wes ketinggalan. Pulang dari Swiss juga begitu saudara. Sampai di Magelang ketinggalan pesawat karena jalanan di Jakarta macet. Pas saya ingat waktu itu mau menguburkan Pak Mul. Ya, akhirnya saya nggak bisa menguburkan. Saya pakai ya orang lain yang menguburkannya. Saya kapok seperti itu saudara. Makanya disiplin waktu itu penting. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ke-14 saudara. Pelajaran yang ke-14. Kalau saya perhatikan, makanan itu berlimpah-limpah. Tapi terasa aneh rasanya untuk lidah Indonesia, saudara. Tidak seenak Indonesia. Bagi orang Timur Tengah, makanan itu adalah makanan yang istimewa, mewah. Dan banyak banget, saudara. Hampir semua restoran yang kami kunjungi
makanannya itu banyaknya luar biasa. Oh, sampai berlimpah-limpah, ada buah-buahan yang berlimpah, apapun berlimpah. Bahkan bagi yang pertama ke Israel pasti menganggap ini makanan kok aneh-aneh ya. Ada humus, ada roti, humus ya apa ya, kayak bubur bayi saudara. Padahal enggak ya. Tapi sayang kita belum merasa cocok untuk makanan Timur Tengah. Diajak ke Chinese food, ya makanannya Chinese food ya kayak ngono saudara. Ya. Tetapi suka tidak suka harus dimakan kalau kamu mau hidup di sana. Amin. Kecuali bawa makanan sendiri dari rumah. Ada yang bawa Indomie, ya. Masa tiap hari mau makan Indomie terus, ya. Makanan suka nggak suka harus dimakan. Kalau enggak saudara akan lemah dan saudara bisa pingsan di sono. Perjalanannya masih jauh. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi kita, rohani kita. Amin. Suka nggak suka, firman Tuhan makan itu saudara. Kalau saudara ingin hidup dalam imanmu. Tapi kalau tidak, engkau akan hancur. Karena perjalanan hidup kita masih panjang. Firman Tuhan itu adalah juga merupakan pelita yang akan menerangi jalan hidup kita. Amin. Sekarang yang berikutnya. Ini yang terakhir, saudara. Wah, kalau bilang terakhir, wow. Iya, ini yang terakhir, saudara. 15. Saya sangat terkesan dengan peserta tur yang banyak memberkati Israel. Saya merenung sendiri sambil meneteskan air mata saat itu. Karena hampir semua peserta tur memiliki hati yang memberi dengan kasih. Mungkin mereka siapkan uang untuk bawa oleh-oleh, tetapi mereka rela meletakkan uangnya untuk mereka. Hati saya hancur, saudara. Saya berpikir kalau saya saja bisa terenyuh, apalagi hati Bapa Yahweh. Doa saya untuk seluruh peserta yang sekarang rata-rata sudah kembali ke rumah masing-masing. Kalau saudara lihat channel saya dan ikuti streaming, doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkatilah engkau yang memberkati Israel. Sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang memberkati akan diberkati. Dan inilah yang paling saya tidak suka. Yang namanya perpisahan itu harus terjadi. Tapi apa boleh buat? Mereka punya rumah masing-masing, mereka punya pos masing-masing, mereka punya pelayanan masing-masing. Saya harus melepaskan mereka, saya hanya berkata, sampai jumpa saudaraku yang terkasih. Kalau engkau menyaksikan streaming ini, diberkatilah engkau selamanya. Sekali waktu kelak kita akan berjumpa kembali. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar, tidak ada pengumuman Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu tentang perjalanan tur ke Israel. Bapa Yahweh memberkati karena ada banyak pelajaran yang penting yang bisa kita petik di dalamnya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya akan tiba saatnya, apa yang menjadi misi, visi, impian mereka, semuanya pasti terwujud. Amin. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Diberkatilah umat-umat-Mu semuanya, baik yang ada di Kehilat Alef Tau Magelang ini, maupun yang ada di berbagai penjuru dunia. Amin. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka bihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaeru faruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.